Jengkel saya, masalahnya saya berpraktik 20 tahun lebih, kenyataannya semua itu tidak jelas dan rakyat itu selalu dihantam dan dihabiskan oleh pemerintah. Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa follow Instagram Rumah Pancasila _klinik hukum dan subscribe channel YouTube Rumah Pancasila dan Klinik Hukum. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Baik, selamat siang semuanya. Pak Yosep Parera, terima kasih, materinya sangat berkesan. Pertanyaan yang ingin saya sampaikan, jika ada konflik atau sengketa antara pihak pemerintah dengan masyarakat, di mana di pihak masyarakat sudah jelas atau kita tahu kalau kita membela masyarakat, kita akan kalah. Lalu kita sebagai calon advokasi ke depan, apa yang harus kita lakukan? Langkah apa yang harus kita lakukan dan bagaimana kita mensikapi sengketa yang seperti itu? Sekian, terima kasih Bapak. Betul. Ini pertanyaannya ini sangat bagus sekali karena akan mengajak kita untuk merenung dan berpikir. Nanti kalau ada kurangnya, saya minta tolong untuk disempurnakan oleh Pak Fajar. Begini, kita berbicara dulu, saya ingin mengajak Anda dulu melihat ruang-ruang kegelapan manusia ketika mereka hadir, khususnya di Romawi kuno dulu. Jadi di Romawi kuno itu dulu, sebelum adanya negara, belum adanya pemerintahan, belum adanya logos gitu ya, mereka itu dipenuhi oleh kekuatan, Mas Tito dan kita semua. Di mana di sana orang yang paling kuat, orang yang paling hebat, itu akan menjadi raja atau menjadi Tuhan. Sedangkan yang lemah itu menjadi rakyat jelata, budak yang bisa diperlakukan sewenang-wenang oleh orang yang paling kuat, yang paling berkuasa. Maka dia nanti akan memilih orang-orang di sekitarnya, kemudian mereka melakukan apapun sekendah hatinya. Nah, di dalam perkembangan banyak teori ya, banyak filsuf yang kemudian menyatakan kita sama sebagai manusia nih. Maka kita harus bersama-sama merumuskan agar tidak ada lagi yang lebih kuat dan lebih berkuasa. Dibuatlah aturan. Kita kemudian memilih ya, kayak presiden, DPR, bupati, wali kota, dan lain sebagainya. Ini singkat ceritanya seperti itu. Kita yang memilih mereka. Aspirasi yang harus mereka jalankan kan aspirasinya kita. Tetapi jangan lupa mereka bisa dipilih itu karena partai politik mendukung mereka. Kepentingan partai politik kemudian menjadi utama bagi mereka. Mereka lupa bahwa memang untuk menjadi bupati, wali kota, gubernur, presiden, anggota DPR, Anda melalui yang namanya partai politik, karena itu ketentuan undang-undang. Tapi begitu Anda jadi, tugas Anda itu adalah melayani rakyat. Dari kemudian yang terakhir untuk rakyat ya, apa namanya itu? Dari rakyat untuk rakyat. Yang depannya saya lupa namanya apa. Maka harusnya mereka hadir untuk rakyat. Sekarang yang timbul adalah mereka buat aturan untuk kelompoknya sendiri, dirinya mereka sendiri. Makanya jangan heran DPR RI mengakomodasi dana untuk vitamin mereka. Padahal gajinya sudah besar, subsidi tunjangannya sudah gede. Ada yang buat Louis Vuitton, ada yang mengadakan komputer atau laptop. Padahal banyak anak-anak yang tidak bisa sekolah saat ini dan tidak punya laptop, tidak punya HP. Regulasinya justru berbeda semua. Ini timbul masalah ini. Sekarang yang Anda tanyakan, apakah pemerintah itu bisa bentrok dengan masyarakat? Seharusnya tidak. Karena mereka itu adalah dipilih oleh rakyat. Tapi yang terjadi, ya, rakyat kemudian benturan dengan pemerintah. Anda tahu, saya dampingi rakyat yang rumahnya digusur untuk jalan kereta api. Saya dampingi rakyat yang rumahnya digusur karena mereka itu tinggal di pinggir-pinggir kali, tidak punya rumah. Ke pengadilan sampai Mahkamah Agung semuanya kalah. Memang karena fakta hukumnya itu adalah bahwa hukum itu adalah dengan alat bukti. Alat bukti itu didasarkan pada apa dulu? Pada regulasi aturan atau undang-undang. Maka Anda mau tahu enggak? Mereka yang pertama dilakukan oleh mereka itu adalah mereka membuat regulasi, Mas. Mulai dari undang-undang sampai dengan peraturan daerah, yang mana regulasi aturan ini dibuat dalam rangka untuk mendukung kebijakan yang akan mereka lakukan.
termasuk kebijakan untuk menggusur orang, untuk melakukan pemindahan terhadap rakyat dan lain sebagainya. Maka pertanyaannya, apa yang pertama harus saya lakukan? Yang pertama Anda lakukan itu adalah mengamati semua regulasi yang akan dibuat oleh mereka, Mas. Undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan daerah, dan lain sebagainya. Sehingga ketika peraturan-peraturan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, Anda langsung ambil langkah hukum. Sebelum mereka mengeluarkan kembali kebijakan-kebijakan di bawahnya yang akan menyengsarakan rakyat. Dipotongnya di sana. Karena apa? Kita sering tidak memotongnya di sana, tidak melakukan pengawasan di sana. Akhirnya regulasinya sudah turun sampai dengan eksekusi di lapangan. Ketika eksekusi di lapangan kita gugat ke pengadilan, pengadilan kita itu rata-rata mereka hanya melihat aturan perundang-undangan. Tidak mau melihat lambang di atas pengadilannya itu ada lambang Pancasila. Sebenarnya negara kita ini sudah disusun sangat sempurna, Mas. Anda kalau masuk di pengadilan itu ya, lambang utama pengadilan itu 5 sila Pancasila. Di bawah meja hakim itu ada lambangnya lagi cakra pengadilan itu 5 sila Pancasila. Maka hakim itu harusnya memutuskan jangan hanya memakai regulasi yang sudah dibuat oleh pemerintah, harusnya. Dia memutuskan berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila itu loh. Harusnya sehingga rakyat kecil yang rumahnya digusur, tidak boleh kamu gusur, sekalipun peraturannya kamu udah buat. Tapi hakim kita pada tidak berani semua, Mas. Berarti langkah yang kita lakukan adalah sebagai mahasiswa ya, hukum tata negara pertama. Kita selalu mengawasi kemudian menyampaikan. Nah, pendidikan kita di universitas ini melalui LBH yang mereka dirikan harusnya sudah mengajari mahasiswa-mahasiswi untuk turun ke lapangan mengawasi semua regulasi di daerah mereka. Kemudian ketika regulasinya salah, langsung menyampaikan pendapat hukum sehingga dirubah. Kalau sudah tidak, berarti tugas daripada universitas adalah menciptakan sarjana-sarjana hukum yang nanti ketika menjadi hakim mengerti, oh iya, saya kalau memutuskan dasar putusan saya didasarkan pada Pancasila. Makanya sebenarnya Gustav Redbrook dengan 3 teori hukumnya ya, nilai hukum itu adalah keadilan, kemudian kepastian, dan kemanfaatan. Itu menjadi satu yang tidak boleh dipisahkan. Dan itu urut loh, Mas. Jadi ceritanya di Jerman waktu itu, kalau ada orang pulang dari perang kakinya putus, itu dibuat aturan harus disuntik mati karena tidak berguna buat negara. Orang yang sudah tua dan tidak berguna untuk negara, aturannya disuntik mati. Anak yang lahir cacat harus disuntik mati karena menghabiskan uang negara. Karena di Jerman waktu itu hanya kepastiannya yang diutamakan. Gustav Redbrook hadir. Tidak bisa hukum harus didasarkan pada keadilan sebagai utama. Baru kepastiannya. Sehingga nanti yang lahir adalah manfaat. Ini satu urutan ini. Oleh karena itu regulasi yang dibuat harus adil. Nah, ketika regulasi ini tidak adil, pasti dia akan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Dan karena para pendiri bangsa itu sudah tahu loh, bahwa nantinya akan banyak sekali anak bangsa ini menyalahgunakan undang-undang, bahkan akan mengamandemen daripada Undang-Undang Dasar 45, maka mereka membuat landasannya Pancasila. Dan kemudian kita sepakat pengadilan itu dihadirkan dengan Pancasila. Yang jadi masalah adalah hakim-hakim kita itu buta, tuli, hati nuraninya tertutup, tidak tahu bahwa di mimbar sidang mereka harus memutuskan dengan dasar Pancasila. Pertanyaannya lagi, kenapa demikian? Karena universitas tidak pernah mengajarkan bahwa sarjana hukum yang mau menjadi hakim harus memutuskan berdasarkan Pancasila. Maka percuma amar putusannya, keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Semuanya buta, Mas. Itulah kenapa saya mendirikan Rumah Pancasila dan Klinik Hukum 2018. Yang pertama saya dirikan 2013 LPPH, Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum. Pembelaan hukum. Tetapi ternyata sidang hakim-hakimnya tidak paham. Kemudian saya apa? Jalan satu-satunya, saya nulis buku tentang Pancasila.
Buku itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris, dipakai di Sydney. Buku itu dijadikan buku saku bagi anggota DPR RI. Buku itu sering dikutip oleh Pak Mahfud MD di dalam seminar-seminarnya. Prakteknya nol, Mas. Makanya saya dirikan Rumah Pancasila dan Klinik Hukum itu, berharap itu jadi satu kesatuan itu. Ini hanya amarah saya juga ya, Mas. Jengkel saya, masalahnya saya berpraktik 20 tahun lebih, kenyataannya semua itu tidak jelas dan rakyat itu selalu dihantam dan dihabiskan oleh pemerintah kita yang kuat. Tapi berharap ya, Pak Jokowi itu relevan dan bagus, fleksibel. Yang penting Anda sebagai mahasiswa berani untuk menyampaikan aspirasi. Kritik-kritik Anda itu ditampung dan Anda tidak mungkin masuk penjara karena sudah ada surat edaran dari Kapolri mengenai tata cara pelaksanaan pelanggaran-pelanggaran di bidang IT ya, nomor 2 tahun 2021. Sehingga Anda aman, tidak ada masalah. Dan kalau Anda umpamanya menyampaikan kritik, saran, kena masalah, kami akan beramai-ramai untuk memotivasi pemerintah supaya Kapolresnya, Kapoldanya diganti, dipotong kepalanya sama Kapolri sekarang. Itu dari saya, nanti kurang lebihnya biar ditambah sama Pak Fajar. Matur nuwun ya, Mas Tito, itu pertanyaannya menarik sekali, saya suka ini. Makasih. Sadar-sadarlah, hai penegak hukum, ruang sidang bukan penyiksa kebenaran. Sadar-sadarlah, hai penegak hukum, ruang sidang bukan pembunuh keadilan. Karena ruang sidang adalah untuk kebangkitan keadilan.